Seorang istri curiga dengan suaminya kalau ia telah berselingkuh. Hal itu juga diperkuat saat ia mengajak suaminya untuk enak-enak, namun ditolak. Hingga akhirnya membuat sang istri jadi stres dan menjalani perselingkuhan yang lebih parah. Yap, film dengan judul Fight It yang dirilis pada tahun 2019 ini menceritakan kisah seorang istri yang merasa curiga dengan suaminya atas perselingkuhan. Dia adalah Lena. Di usianya yang menginjak 30 tahun, Lena sangat sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Memiliki suami yang baik, karir sebagai dokter kandungan yang melonjak, dan hidup berkecukupan. Namun beberapa tahun belakangan ini, dia merasa ada perubahan negatif yang terjadi pada suaminya yang bernama Sergei. Ya, dia merasa kalau suaminya telah berselingkuh darinya. Hal itu juga dipertegas saat Lena diam-diam melihat SMS masuk ke HP suaminya dari seorang wanita. Tidak hanya itu, perilaku suaminya juga kian berubah. Sergei jarang menciumnya atau bahkan bercinta dengannya. Beberapa kali Lena mencoba mengajaknya untuk main, namun Sergei menolak dengan alasan capek atau tidak mood. Suatu pagi saat Sergei akan berangkat kerja, dari jendela Lena melihat suaminya dijemput oleh sebuah mobil yang tak dikenal. Kecurigaan Lena semakin menjadi-jadi kalau suaminya itu ada main di belakang. Sebagai dokter kandungan yang cukup handal, Lena sangat dihormati oleh koleganya, bahkan dengan pasien-pasiennya. Setiap pasien yang datang padanya selalu merasa puas dengan kinerjanya Lena. Salah satunya adalah Nikki. Sudah beberapa bulan ini, Nikki selalu pergi ke Lena untuk memeriksakan kandungannya. Dia selalu puas dengan apa yang diberikan Lena. Namun kali itu, Lena sepertinya kurang fokus dalam bekerja, karena pikirannya masih tertuju pada suaminya yang ia rasa berselingkuh. Merasa kurang dipakai suaminya di rumah, Lena memutuskan untuk pergi ke diskotik dan mencari pelampiasan. Dia menelpon Sergei untuk tidak menunggunya pulang, tapi jawaban Sergei seakan-akan tidak mencepaskan Lena. Dan hal itu semakin membuat Lena jadi yakin untuk bersenang-senang. Malam itu Lena akhirnya mendapatkan seorang pemuda dan diajak untuk mencari penginapan. Tapi belum apa-apa, pemuda itu kekurangan uang untuk check-in. Alhasil, Lena yang harus membayar sisanya. Terlebih lagi baru main 1 menit, pemuda itu sudah nyembur duluan. Itu adalah kali pertama Lena berselingkuh dari suaminya. Dia hanya ingin melampiaskan kekesalan karena perilaku suaminya. Suatu hari Lena menonton teater yang diperankan oleh suaminya yang memang bekerja sebagai aktor teater. Di sana dia melihat Sergei bermesraan dengan lawan mainnya sambil memendam rasa kesal. Padahal itu hanya drama. Lena yakin kalau perempuan itulah yang membuat Sergei berselingkuh. Bahkan setelah drama selesai, Lena masih saja memperhatikan wanita itu yang bernama Katya. Malam itu Katya berencana pulang, namun dengan kemurahan hati Lena, dia menawarkan tumpangan untuk mengantarnya sampai rumah. Dan hal itu juga disetujui oleh Sergei. Meskipun Lena sendiri yang menawarkan tumpangan, dia hanya diam saja di sepanjang perjalanan. Hingga suatu ketika dia terkejut kalau Sergei tahu di mana lokasi detail rumahnya Katya. Tidak sampai situ. Suatu hari Lena diam-diam mengikuti Sergei dan Katya sedang jalan bersama di tempat latihan mereka. Saking tidak fokusnya, Lena sampai menabrak mobil yang ada di depannya. Alhasil, mobilnya berakhir masuk di dalam bengkel. Tak lama setelah itu Lena memutuskan untuk pulang jalan kaki. Namun baru beberapa meter dari sana, seorang pria dengan mobilnya mengikuti Lena dari belakang. Dia menawarkan tumpangan pulang, tapi yang terjadi, mereka malah saling kuda-kudaan. Tapi sayang, peperangan mereka tidak berlangsung lama karena kepergok sama patroli setempat. Karena kelakuannya, Lena mendapat surat peringatan dan harus menghadiri pengadilan. Beberapa hari setelah peristiwa memalukan itu, Lena kembali dibuat bingung dengan tingkah suaminya yang tiba-tiba mengajaknya liburan ke suatu tempat. Sergei mengatakan kalau dirinya mengambil cuti beberapa minggu. Jadi dia ingin menghabiskan cuti itu bersama Lena. Namun Lena tampaknya tidak ingin menerima begitu saja. Dia merasa kalau suaminya hanya ingin mengalihkan perhatian. Melihat sikap Lena yang begitu dingin padanya, Sergei jadi ikut-ikutan curiga. Ada apa sebenarnya? Kemampuan Lena bekerja sebagai dokter kandungan sudah tidak diragukan lagi. Dia menangani salah satu pasiennya dengan baik. Hingga beberapa saat kemudian, datanglah Nikki ingin berkonsultasi dengannya. Dan kali ini, dia membawa suaminya. Melihat suaminya Nikki, Lena jadi terkejut. Karena suaminya Nikki adalah orang yang main kuda-kudaan dengannya beberapa waktu yang lalu. Perselingkuhan itu membuat masalah baru bagi Lena. Beberapa saat setelah selesai konsultasi, suaminya Nikki kembali mendatangi Lena dan ingin meminta maaf padanya. Tapi setelah itu dia mulai bertingkah dengan memaksa Lena untuk kembali main dengannya. Untungnya, Lena berhasil melepaskan diri
sambil beberapa kali menangis. Lena tampaknya tidak ingin menyerah mencari tahu apa yang dikerjakan suaminya. Dia mengajak atasannya untuk pergi mencari tahu suaminya di rumah Katya. Karena pada saat ditelepon, Sergei mengatakan kalau dirinya sedang sibuk membantu Katya memindahkan barang-barang. Namun, Lena tidak percaya begitu saja. Sampai di sana dia melihat Katya keluar rumah. Lalu tak lama, Sergei dan salah satu teman prianya juga ada di sana. Ternyata, Sergei tidak berbohong kalau dia memang sedang membantu Katya memindahkan barang. Merasa agak sedikit malu, Lena buru-buru mengajak atasannya itu pergi dari sana. Malamnya, Katya dan atasannya itu saling bercerita, berbagi pengalaman hidup. Intinya, dalam suatu hubungan rumah tangga pasti ada cobaannya. Namun yang paling terpenting, bagaimana kita bisa saling mempercayai dan memahami satu sama lain. Mendengar semua nasihat dan kata-kata mutiara yang diucapkan atasannya, Lena jadi merasa dirinya sudah banyak salah dan terlalu curiga. Sampai akhirnya suatu hari Lena dan suaminya memutuskan untuk jalan-jalan, menenangkan diri sejenak ke pantai. Meskipun sepertinya Lena masih menaruh curiga dengan suaminya. Mumpung mereka berdua dalam kondisi mood yang baik, Lena memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Sergei tentang perselingkuhan yang ia lakukan. Mendengar semua itu, Sergei terkejut. Bagaimana Lena bisa punya pikiran seperti itu? Selama ini, dia tidak pernah selingkuh darinya. Bahkan tidak juga dengan Katya. Dia dan Katya sudah seperti saudara. Terlebih lagi, Katya juga sudah bertunangan. Pesan SMS yang berasal dari Katya itu juga membicarakan sebuah candaan tentang pekerjaannya, tidak lebih. Setelah mendapat penjelasan dari Sergei, Lena seakan menjadi orang yang paling bodoh dan hina di dunia itu. Dia telah menuduh suaminya berselingkuh, namun kenyataannya tidak. Dia menuduh suaminya selingkuh, namun sesungguhnya dialah yang berselingkuh. Dia sudah bermain dengan pria-pria yang tak dikenalnya. Lena hanya bisa mengatakan maaf pada Sergei, bukan atas apa yang ia lakukan, namun karena tuduhan yang tidak ada faktanya. Kini, masalah yang sesungguhnya berbalik pada Lena. Dimulai dengan kecurigaan Sergei melihat sebuah surat ditujukan pada Lena dari pengadilan. Lena membantah kalau surat itu adalah surat tilang karena ia menabrak mobil beberapa hari yang lalu. Lena juga semakin tidak nyaman karena suami Nikki terus mengirim pesan berupa gambar anunya pada dirinya. Mau tidak mau, dia memblokir kontaknya. Suatu pagi, saat Lena pergi ke kantor, dia mendapat pesan dari resepsionis mengatakan kalau beberapa pasiennya Lena membatalkan janji. Lena sedikit bingung karena tidak biasanya pasiennya begitu. Hanya ada satu orang pasien yang masih bertahan, adalah Nikki. Namun dia tidak ingin berkonsultasi, melainkan ingin marah pada Lena atas apa yang telah ia lakukan bersama suaminya. Nikki sangat menyesali perbuatan Lena yang tidak beradab tersebut. Saking kesalahan Nikki mencemarkan nama baik Lena di internet. Itulah sebabnya mengapa banyak pasien Lena yang mengundurkan diri. Tidak hanya itu, Nikki juga memberikan kenang-kenangan pada Lena berupa tamparan yang cukup keras. Berita itu ternyata cepat tersebar bahkan sampai ke telinga Sergei. Sampai di rumah, terlihat Sergei mabuk sambil menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Lena. Mengapa dia bisa berselingkuh darinya? Lena seperti terkena bumerangnya sendiri. Yang harusnya dia mencurigai Sergei malah berbalik. Faktanya, Lenanya yang telah berselingkuh. Lena mencoba menjelaskan pelan-pelan, namun Sergei sudah keburu kesal dan meminta Lena untuk tidak tidur di rumah. Sadar akan tindakannya yang merugikan, dia meminta pada atasannya untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Dia tidak ingin membawa masalah pada rumah sakit itu. Tak lama setelah itu Sergei datang dan mengajak Lena untuk keluar. Sergei lantas memeluk Lena seraya memaafkan atas kesalahannya. Mereka memutuskan untuk pindah dari kota itu dan mulai hidup yang baru. Tapi layaknya manusia, tidak bisa luput dari kesalahan dan sepertinya perselingkuhan itu membuat Lena jadi ketagihan. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Fatality. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.